Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafidina Azizah, NIM C1I018039. Kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Bapak Warsidi, yaitu masalah apa yang harus diatasi ketika membangun kehadiran e-commerce. Nah, dalam membangun kehadiran e-commerce yang sukses, membutuhkan pemahaman yang tajam mengenai masalah bisnis, teknologi, dan sosial. Karena kehadiran e-commerce bukan hanya situs web perusahaan, tetapi juga dapat mencakup situs seperti jejaring sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan sejenisnya, dan aplikasi ponsel cerdas lainnya yang nantinya tempat pelanggan dapat mengakses layanan kita. Dan tentunya dalam mengembangkan dan mengkoordinasikan semua tempat pelanggan yang berbeda ini akan sulit bagi perusahaan. Karena ada dua tantangan dalam membangun kehadiran e-commerce yang sukses. Yang pertama, tantangan dalam mengembangkan pemahaman yang jelas mengenai tujuan bisnis. Dan yang kedua, tantangan mengenai bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, ini adalah ilustrasinya. Misalnya saya adalah seorang manajer yang diberi anggaran untuk membangun situs e-commerce. Nah, bagaimana cara kita membangun e-commerce tersebut? Yang pertama kita harus mengetahui bidang utama di mana usaha kita bergerak. Kemudian kita membuat tim sesuai dengan keahlian karyawan di perusahaan kita. Nah, nantinya karyawan ini diperlukan untuk membangun dan mengelola situs e-commerce yang sukses. Tim ini akan membuat keputusan kunci tentang teknologi, desain situs, dan kebijakan sosial, dan informasi itu nantinya akan diterapkan di dalam situs e-commerce yang akan kita buat. Kemudian, tim ini juga akan membuat keputusan tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur telekomunikasi dalam situs e-commerce kita. Dan seluruh upaya pengembangan situs ini harus dikelola dengan cermat, karena jika tidak, nantinya akan terjadi bencana atau kesalahan dalam beberapa perusahaan. Kemudian langkah yang kedua yaitu memahami tujuan bisnis, fungsionalitas sistem, dan persyaratan informasi. Nah, dalam langkah yang kedua ini terdapat pertanyaan, sebenarnya apa sih yang kita inginkan dari situs e-commerce untuk bisnis kita? Dalam langkah yang kedua ini, atau untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengidentifikasi tujuan bisnis spesifik untuk situs kita. Kemudian, fungsi sistem. Fungsi sistem adalah jenis kemampuan sistem informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis kita. Kemudian yang ketiga ada persyaratan informasi. Kita harus mengetahui persyaratan informasi dari situs e-commerce kita. Persyaratan informasi untuk suatu sistem adalah elemen informasi yang harus dihasilkan oleh sistem untuk mencapai tujuan suatu bisnis kita. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membangun situs web dengan keputusan in-house versus outsourcing. Yang pertama, keputusan in-house. Keputusan in-house ini ketika kita memutuskan untuk membangun situs kita sendiri atau in-house, kita harus siap tampil dan kreatif dengan memanfaatkan fitur yang sudah dibuat sebelumnya untuk membuat situs web. Misalnya situs Yahoo, situs Amazon, dan eBay, dan sejenisnya. Semua situs tersebut sudah menyediakan template atau fitur yang hanya mengharuskan kita untuk memasukkan teks, grafik, dan data lainnya. Gambarannya seperti kita dalam mengedit sebuah video. Dalam aplikasi edit video tersebut tentunya kita sudah disediakan seperti efek, transisi. Nah, itu tergantung sikap terampil dan kreatif kita dalam memanfaatkan fitur tersebut. Kemudian menurut saya in-house ini juga solusi yang paling murah dan paling sederhana.
Tetapi kita juga harus siap akan terbatas pada fitur yang itu saja. Contoh aplikasi desain dan pengembangan web yang sering digunakan oleh perusahaan, contohnya Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, dan Microsoft Expression. Yang kedua ada keputusan outsourcing. Keputusan yang kedua ini merupakan kebalikan dari keputusan in-house. Dalam keputusan ini, perusahaan memilih untuk melakukan outsourcing hosting, atau perusahaan menyerahkan kepada outside provider untuk menghost situs web mereka, yang berarti hosting perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan situs tersebut dapat diakses oleh siapapun dalam 24 jam sehari. Kemudian dalam keputusan ini juga perusahaan hanya membuat kontrak dan membayar biaya ke pihak yang menghost situs web kita. Dalam keputusan ini perusahaan hanya membayar biaya bulanan ke pihak yang menghost situs kita, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir bagaimana dalam pengaturan dan pemeliharaan server web situs mereka. Kemudian selanjutnya ada ilustrasi dari keputusan outsourcing. Misalkan saya mempunyai perusahaan dan akan membuat situs e-commerce perdagangan semacam Shopee, Lazada, Tokopedia, dan yang sejenisnya. Karena perusahaan saya kurang ahli dalam mengoperasikan situs tersebut, maka perusahaan saya menggunakan keputusan outsourcing ini, yaitu perusahaan saya bisa membuat perjanjian bersama dengan outside provider atau pihak ketiga atau pihak lain dengan membeli atau menyewa server web, dan mereka melakukan kendali penuh atas operasinya. Tetapi perusahaan kita juga tetap menempatkan server di fasilitas fisik vendor. Vendor ini dalam arti petugas untuk memelihara fasilitas, jalur komunikasi, dan infrastruktur yang digunakan oleh outside provider. Atau dalam kata lain, meskipun kita sudah menyerahkan server kita untuk dioperasikan oleh outside provider tersebut, kita tetap harus menyediakan fasilitas seperti perangkat lunak, perangkat kerasnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada gambar 10.10 mengenai pilihan in-house dan outsourcing. Nah, ini ilustrasinya atau secara singkatnya atau untuk merangkum. Nah, dalam membangun situs, jika kita menggunakan pilihan in-house, ini merupakan in-house yang kita sepenuhnya menggunakan in-house. Jadi kita ikut membangun situs tersebut dan kita juga hosting, kita mengoperasikan situs tersebut juga. Nah, apabila kita hanya memilih setengahnya saja, tidak sepenuhnya in-house, maka kita hanya membangun atau built-in, namun yang mengoperasikannya adalah pihak ketiga atau outsourcing atau outside provider. Nah, sedangkan ini apabila kita hanya setengahnya saja atau sama dengan yang sebelumnya, kita tidak ikut membangun, tapi kita ikut mengoperasikan. Versi singkatnya seperti itu. Dan yang terakhir, ini ada pilihan outsourcing sepenuhnya. Dalam versi yang terakhir ini, perusahaan kita tidak ikut membangun dan juga tidak ikut mengoperasikan. Jadi seluruh operasi dari situs website e-commerce kita serahkan kepada outside provider tersebut atau pihak tersebut untuk mengoperasikan situs website kita. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dalam pertanyaan ini yaitu membangun situs e-commerce yang sukses tentunya membutuhkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis yang ingin dicapai oleh situs dan pemilihan teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Situs e-commerce dapat dibangun dan dalam in-house atau
di rumah sendiri atau sebagian atau sepenuhnya outsourcing ke penyedia layanan eksternal